18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Terima kasih. 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini. Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Terima kasih. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham Apa yang hendak? kulakukan ini? Terima kasih. Makasih. Ayat hafalan Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak melakukan ini? Terima kasih. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik.
kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau berkati dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Saat ini kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Saya suka tahu apa Tuhan siap jadi pegangan dalam dari impian cintaku semakin berjalan. Tapi ya saya suka jadi anak Tuhan siap jadi pegangan dalam dari impian cintaku semakin berjalan. Hatiku bernyanyi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus berkati pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati agar kami bisa menjadi lebih takut akan Tuhan dengan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya ini doa kami, semoga Tuhan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini Miss ambil dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Daniel. Miss yakin adik-adik yang ada di rumah sudah banyak kali mendengar cerita tentang Daniel. Jadi pada masa pemerintahan Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya dan juga mengangkat 3 pejabat tinggi.
Dan di antara 3 pejabat tinggi itu salah satunya adalah Daniel. Dan dikatakan juga bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Sehingga para pejabat tinggi dan wakil raja itu mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Mereka ingin mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan satu kesalahan pun dari Daniel, karena Daniel adalah orang yang setia. Bahkan juga Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia rajin beribadah kepada Tuhan, dia rajin berdoa kepada Tuhan. Bahkan dikatakan juga bahwa 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Sehingga para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mereka tidak bisa mendapati kesalahan daripada Daniel selain daripada kesetiaan Daniel kepada Allahnya. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Para wakil raja dan para pejabat tinggi ini mereka datang menghadap raja. Mereka datang menghadap raja dan mereka berkata, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sehingga raja ini mengikuti saran daripada para pejabat dan para wakil raja ini. Raja Darius mengikuti saran mereka supaya orang-orang yang dalam 30 hari mereka menyampaikan permohonan kepada dewa, kepada manusia, ataupun kepada Tuhan, kecuali kepada Raja Darius, mereka akan dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan pada waktu itu, ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, ketika Daniel beribadah kepada Tuhan, mereka datang menangkap Daniel. Mereka datang menangkap Daniel dan mereka mengatakan bahwa Daniel sudah melanggar perintah daripada Raja Darius. Sehingga apa yang terjadi ketika Raja Darius mengetahui hal ini, Raja Darius merasa sangat sedih. Dia ingin menolong Daniel, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga pada waktu itu, dengan berat hati, Raja Darius harus memberi perintah supaya Daniel dimasukkan di dalam gua singa. Tetapi Raja Darius berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Jadi Raja Darius berkata kepada Daniel bahwa Allah yang Daniel sembah akan melepaskan Daniel daripada singa-singa yang ada di dalam gua singa itu. Dan pada besok harinya pagi-pagi sekali Raja Darius datang kepada Daniel. Dia ingin melihat keadaan Daniel, apakah Daniel sudah mati dimakan oleh singa-singa tersebut, atau mungkin Daniel diselamatkan oleh Allah yang Daniel sembah. Dan pada waktu itu Raja Darius berkata kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ternyata
Tuhan yang Daniel sembah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa yang ada di dalam gua singa itu, sehingga Daniel bisa terluput dari hal itu. Dan apa yang terjadi? Raja Darius merasa sangat sukacita. Dia merasa sangat senang karena Daniel bisa selamat. Dan apa yang terjadi adik-adik? Raja Darius mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa tersebut. Dan Raja Darius juga mengeluarkan perintah supaya orang-orang yang memfitnah Daniel harus dimasukkan di dalam gua singa. Bukan hanya mereka, tetapi juga istri dan anak-anaknya dimasukkan di dalam gua singa. Sehingga pada waktu itu dalam ayatnya yang ke-26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, belajar dari cerita Daniel ini. Nah, adik-adik, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika mungkin suatu saat nanti adik-adik sudah sukses, sudah menjadi seorang pejabat, atau mungkin sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa, satu hal yang harus kita ingat, yaitu kita jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Sampai di sini cerita firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebagai ayat hafalan di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11, bagian terakhir. Mulai dari 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi, Miss akan baca ayat hafalan kita. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Nah, saat ini kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mau bawa kami agar supaya kami senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan meletakkan korban persembahan. Kita angkat pujian persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari adik-adik semuanya. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami semua sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan pimpin, tolong kami semua, adik-adik, dalam masa pendidikan di tengah pandemi, tetap belajar, tetap sehat, tetap tekun, dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua juga, dan juga kami semua diberkati, diurapi oleh Tuhan. Berkati pekerjaan usaha orang tua kami, opa-oma kami, kakak beradik kami dalam pendidikan Tuhan, ataupun yang sudah bekerja dari kakak kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah pagi hari ini juga kami dengar-dengaran dan taat kepada protokol dari pemerintah, tetap pakai masker. Kami berdoa mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.